Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sinar Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Sinjai. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah video demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam hal ini penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum Bapak Ibu guru menerapkan budaya segitiga restitusi, maka Bapak Ibu perlu memahami hal-hal berikut. 1. 5 kebutuhan dasar manusia. Secara umum, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, tempat beristirahat, kebutuhan akan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan psikologis. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan dalam menggapai sesuatu. Seseorang akan menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Perasaan senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Nah, setelah Bapak Ibu guru hebat memahami 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu guru hebat juga harus memahami 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama, posisi kontrol penghukum. Pada posisi kontrol penghukum, seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Berikutnya adalah posisi kontrol ketiga. Posisi kontrol ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Selanjutnya adalah posisi kontrol keempat, yaitu posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol guru paling tinggi dan paling sesuai dengan penerapan segitiga restitusi.
Nah, setelah Bapak Ibu guru hebat memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru, selanjutnya mari kita kaji apa itu restitusi dan segitiga restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dilaksanakan dengan 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan bagian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku atau tindakan berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, tidak menghakimi atau memojokkan. Pada tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, murid termotivasi secara intrinsik mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang lain saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Bapak Ibu guru hebat, pada demonstrasi kontekstual ini saya mengangkat 2 kasus berbeda yang diselesaikan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Pada kasus pertama, siswa bernama Debbie Rahma merasa kesal dan marah karena dijelek-jelekan oleh salah seorang rekannya di media sosial. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah video kasus tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debbie, tumben kamu masuk dalam ruangan Bapak. Ada apa? Iya Pak, saya sangat jengkel sama dia, anak kelas 10. Jengkel kenapa? Kelihatannya kamu sangat marah. Siapa yang tidak marah dan jengkel Pak, kalau saya dijelek-jelekan di media sosial. Oh ya? Keterlaluan sekali. Bapak juga pasti akan marah kalau ada yang menjelek-jelekan Bapak di media sosial. Terus apa yang kamu lakukan? Saya datang ke kelasnya Pak, dan saya balik kata-katain dia di depan teman-temannya. Tapi kamu lakukan itu pasti ada rasanya, bukan? Iya dong Pak, saya marah, saya juga jengkel. Masa saya dijelek-jelekan di media sosial? Kan gak mungkin Pak, saya diam saja. Ya, saya rasa itu wajar saja. Semua orang pasti akan membela diri, mempertahankan diri dari perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Dan membela diri tentu satu hal yang penting buat kamu, bukan? Iya Pak, rasanya ingin saya tonjok mukanya biar tau rasa. Ya, itu bisa saja kamu lakukan. Tapi kamu lebih memilih untuk bersabar dan bertahan untuk tidak melakukan tindakan lebih jauh lagi. Nah, kira-kira Debbie kenapa tidak bertindak lebih jauh lagi? Iya Pak, saya tidak mau masalah ini menjadi lebih rumit lagi. Saya kira itu bagus sekali tindakan Debbie, dan itu berarti bahwa Debbie menyadari satu keyakinan kelas. Nah, menurut kamu prinsip mana yang akan kamu pertahankan dalam hal ini? Ya, saya menghargai diri saya Pak, maka dari itu saya juga harus menghargai orang lain. Kamu betul sekali. Menghargai orang lain itu berarti harus menghargai diri sendiri. Sekarang, bagaimana cara kamu memperbaiki hubungan dengan dia itu? Saya akan mengujian Pak, dan saya akan minta maaf supaya hubungan kita bisa membaik lagi.
Kamu yakin mau melakukan hal itu? Iya Pak, sangat yakin. Oke, kalau begitu Bapak mendukung tindakan kamu dan saya rasa jauh lebih bagus jika berdamai dengan dia. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, silahkan lanjutkan pelajarannya. Saya akan ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya adalah kasus kedua. Siswa bernama Alfia Hairani ketinggalan pelajaran karena terlambat dan mendapat hukuman membersihkan WC sekolah. Alfia, apa kabar Alfia? Baik Pak. Alfia tahu nggak kenapa saya panggil di ruangan saya? Ya Pak, saya tahu saya terlambat masuk pelajaran Bapak. Bisa nggak Alfia berpenjelasan kenapa Alfia tidak ikut belajar hari ini? Saya terlambat ikut upacara Pak, dan saya dihukum sama guru piket. Tapi kelihatannya kamu kurang senang, kamu kelihatan sangat kesal. Ada apa? Betul Pak, saya sangat kesal. Kesal kenapa? Karena memang seharusnya kalau terlambat harus berhadapan dengan guru piket, kemudian ada konsekuensinya dan itu harus diterima, bukan? Iya Pak, saya tahu. Tapi konsekuensi yang saya terima tidak sesuai dengan pelanggaran yang saya lakukan. Saya merasa tidak adil. Masa saya disuruh membersihkan WC sampai semuanya bersih? Terus apa yang kamu lakukan? Saya melakukan keberatan Pak sama guru piket. Untung tadi saya tidak langsung pergi. Ya, saya rasa kamu sudah melakukan tindakan yang betul. Jadi semua orang akan berusaha mempertahankan diri atau membela diri pada saat dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Tapi tadi kenapa tidak langsung pergi saja? Iya Pak, saya masih berpikir kalau saya ini siswa harus hormat sama guru. Ya, kamu hebat Alfia, kamu bisa mengendalikan diri dan perasaan kamu dalam situasi yang kamu hadapi yang tidak nyaman dan merasa tidak adil. Saya rasa kamu harus mempertahankan sikap itu ya. Iya Pak, tapi saya masih kesal sampai sekarang karena gara-gara membersihkan WC, saya tertinggal pelajaran Bapak. Betul sekali. Satu lagi sikap hebat yang harus kamu pertahankan yaitu tanggung jawab. Dengan merasa kesal karena tidak ikut pelajaran saya, itu artinya kamu mempertahankan sikap tanggung jawab kamu. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran hari ini? Saya akan belajar dari teman Pak. Jam istirahat sebentar, saya akan meminjam catatan teman saya. Bagus. Saya kira kamu akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan kamu. Tapi kalau misalnya itu tidak selesai, apa yang akan kamu lakukan? Pulang sekolah sebentar, saya akan melakukan kerja kelompok di rumah teman saya, Pak. Iya, saya yakin kamu mampu melakukan itu dan kamu akan terus berusaha. Nah, menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu pertahankan dalam hal ini? Saya rasa sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab itu sangat penting untuk masa depan, Pak. Selain itu, rasa hormat kepada guru harus selalu dijaga. Iya, bagus. Saya juga berpikir seperti itu dan saya rasa kamu harus mempertahankan sikap itu. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan belajar dengan giat. Terima kasih Alfia sudah datang memenuhi panggilan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Debbie Rahma. Kerap kali disapa dengan Debbie. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan pendapat saya mengenai video pembelajaran restitusi yang telah dibuat oleh Pak Sinar. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Sinar karena telah melibatkan saya dalam pembelajaran restitusi ini. Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari pembelajaran ini. Dan dari pembelajaran ini saya mendapat hikmah bahwa ketika kita menghargai diri kita sendiri, maka kita juga akan menghargai orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Herani, kerap disapa Alfia. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya setelah melakukan diskusi bersama Pak Sinar selaku guru dan saya Alfia Herani selaku siswa. Setelah melakukan diskusi ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa saya harus bisa mengendalikan diri saya
dan tetap menjaga rasa disiplin, jujur, dan tanggung jawab yang penting untuk masa depan saya, dan senantiasa menjaga sopan santun dan rasa hormat kepada guru. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif yang saya khususkan pada segitiga restitusi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.